karena hutan dikuasai oleh negara. Kok bisa ya kampung kami jadi kawasan hutan? Dengan tegar hati dijawab, dan dikuasai bukan berarti dimiliki, meskipun memiliki surat bukti penguasaan. Halo, jumpa lagi di Bincang Pengadaan Tanah, ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Kali ini kita diskusi tentang pengadaan tanah di areal kawasan hutan. Salah satu hal pelik dan rumit di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya ini, menyangkut kawasan hutan. Manakala suatu penetapan lokasi pengadaan tanah mengenai kawasan hutan atau di dalamnya ada kawasan hutan. Lebih seru lagi apabila di situ ada pemilikan penguasaan tanah oleh pihak lain, apakah itu perorangan atau badan hukum. Kalau ada yang begini terjadi akan menempuh jalan yang panjang, digelar rapat-rapat dengan alot dan berulang, melibatkan banyak pihak dan stakeholder. Bagaimana penyelesaian atas pemilikan penguasaan tersebut? Terkadang bahkan tanpa hasil konkret yang bisa dieksekusi. Mengapa begitu? Secara umum jawabannya karena hutan dikuasai oleh negara. Tetapi di atasnya ada penguasaan orang, ada tanaman milik orang. Dapat diuraikan beberapa kemungkinan, antara lain yang pertama, terdapat penguasaan atau pemilikan tanah oleh orang per orang, bisa juga oleh badan hukum. Yang kedua, terdapat tanaman tumbuhan yang ditanami dan diusahakan oleh orang per orang, bisa juga oleh badan hukum. Yang ketiga, terdapat perkampungan atau fasilitas umum di dalam kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, ada juga perkampungan itu lebih tua keberadaannya di situ daripada terbitnya penunjukan lokasi itu sebagai kawasan hutan, dan lain sebagainya. Dalam hal seperti ini, sering terdengar pertanyaan sederhana, bersahaja dan sangat awam. Salah satunya begini, kok bisa ya kampung kami jadi kawasan hutan? Kami di sini sejak lahir. Kampung ini dibangun oleh nenek moyang kami. Dengan tegar hati dijawab, areal ini merupakan kawasan hutan sesuai dengan surat keputusan nomor sekian, tahun sekian, register sekian, kira-kira begitu. Faktanya seperti itu, di beberapa tempat terjadi. Aspek regulasinya bagaimana? Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 menyebutkan hutan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan. Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki. Sebutan dikuasai oleh negara inilah kemudian ditafsir merupakan tanah negara. Ada juga yang memaknai dengan menyerupakan dengan aset. Karena itu diartikan tidak boleh dibayar ganti ruginya apabila terkena pengadaan tanah. Di dalam regulasi pengadaan tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam hal terdapat objek pengadaan tanah berstatus kawasan hutan, instansi yang memerlukan tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Jadi dilepaskan status kawasan hutannya menjadi tidak kawasan. Pertanyaan kemudian yaitu dilepaskan ini kepada siapa? Setelah dilepaskan menjadi tanah siapa? Apakah karena sudah dilepaskan menjadi bukan tanah negara? Hal ini dapat diketahui dari bunyi surat keputusan pelepasannya. Lazimnya disebutkan di situ. Sering dilepaskan kepada yang memohon pelepasan. Dalam hal ini kepada instansi yang memerlukan tanah. Apabila dilepaskan kepada instansi pemerintah, tanahnya beralih menjadi tanah dalam penguasaan penerima pelepasan, yaitu instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal seperti ini, instansi negara juga. Ini berarti negara juga. Berbeda apabila dilepaskan menjadi berstatus APL, area penggunaan lain. Itu tanah bukan lagi dalam penguasaan negara secara langsung. Permasalahan kemudian adalah manakala pada lokasi yang dilepaskan kepada instansi yang memerlukan tanah tersebut, terdapat pemilikan dan atau penguasaan pihak lain, yaitu penguasaan pemilikan tanah, penguasaan bangunan dan tanaman,
dengan surat atau tak ada surat tanah. Apakah dapat diberikan ganti kerugian? Ada yang berpendapat karena tanah negara eks kawasan hutan dilepaskan kepada instansi pemerintah menjadi tanah aset negara atau tanah dalam penguasaan negara, dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dibayar ganti kerugiannya kepada pihak yang menguasai tanah tersebut meskipun memiliki surat bukti penguasaan. Ini mengenai tanahnya saja, penyebutan dan penentuan sebagai tanah negara saja. Karena yang menyangkut benda-benda di atas tanah negara ada pengaturan tersendiri, yaitu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan kriteria dan syarat yang diatur antara lain dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018. Di sisi lain, di dalam regulasi pengadaan tanah mengatur tanah negara yang dikuasai dengan iktikat baik dapat dibayarkan ganti kerugiannya. Mengenai kriteria ini dan syarat dapat dikategorikan sebagai menguasai dengan iktikat baik diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Akan tetapi norma yang diatur ketentuan ini yaitu mengenai tanah negara yang dikuasai dengan iktikat baik dapat dibayarkan ganti kerugiannya sering dianggap belum mumpuni, tidak kuat. Pelaksana pengadaan tanah membutuhkan norma yang mengatur secara lebih tegas dan memberikan kepastian yang dapat diterapkan di lapangan, yang bebas dari potensi masalah hukum dan perbedaan tafsir. Tentang tanah negara yang dikuasai dengan itikat baik, telah ada video tersendiri dengan judul Menyoal Tanah Negara dalam Pengadaan Tanah. Silahkan simak videonya. Demikian, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tulis pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu dapat kita bahas di episode berikutnya.